Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia. Di mata kuliah Ulumul Quran, saya akan menjelaskan mengenai penulisan dan pembukuan Al-Quran. Di dalam sejarahnya, penulisan dan pembukuan Al-Quran berlangsung dalam 3 periode. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW ditandai dengan penghafalan dan penulisan Al-Quran di media-media sederhana seperti tulang dan kulit binatang, pelepah kurma, dan lain-lain. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditandai dengan pembukuan Al-Quran dalam sebuah mushaf oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditandai dengan pembukuan Al-Quran dalam beberapa mushaf dengan sistem penulisan yang akomodatif terhadap qiraat yang kemudian dikirimkan ke beberapa ibu kota provinsi waktu itu untuk menjadi mushaf standar bagi umat Islam. Penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW segera berusaha menghafalnya karena untuk beliau pribadi itulah satu-satunya cara memelihara Al-Quran. Sebab, sebagaimana dicatat oleh sejarah, beliau seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beliau sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun, yaitu kemampuan otomatis membaca, menghafal, dan memahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 16-19 yang artinya, "Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya." Jaminan itu perlu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat Nabi adalah sumber rujukan para sahabat. Nabilah yang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada para sahabat, baik secara langsung untuk maksud tersebut atau secara tidak langsung dengan mengulang-ulang membacanya waktu salat. Di samping itu, secara khusus beliau mendiktekan ayat yang turun itu kepada para penulis wahyu yang ditunjuk khusus oleh Rasulullah sendiri. Kemudian ayat-ayat tersebut disebarluaskan oleh para sahabat baik kepada sesama sahabat maupun kepada umat Islam lainnya. Para sahabat berlomba-lomba menghafal ayat-ayat yang diturunkan. Mereka saling membantu dan berbagi hafalan, sehingga jumlah mereka yang hafal Al-Quran tidak terhitung banyaknya. Dalam kitabnya Al-Mustadrak, sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti, Hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain bahwa Zaid bin Sabit mengatakan, kami pada masa Rasulullah SAW menyusun Al-Quran pada Riqa. Yang dimaksud oleh Zaid dengan menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang bersifat taufiqi berdasarkan petunjuk Allah sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Media yang dipakai untuk penulisan waktu itu memang sederhana sekali, bahkan seadanya, mengingat fasilitas tulis-menulis yang sangat terbatas, misalnya pelepah kurma, batu tipis, kulit binatang, daun, dan lain-lain. Para penulis wahyu yang masyhur antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Mu'wiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Sabit, Ubayyah bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Ada yang menjadi penulis wahyu sejak periode Mekah dan ada yang hanya pada periode Madinah. Di samping penulis wahyu resmi yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, kita meyakini tentu masih ada sahabat lain yang dengan inisiatif sendiri menuliskannya. Selanjutnya, penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf berawal dari inisiatif Umar bin Khattab. Umar khawatir mengingat banyaknya para qurra atau hufaz gugur dalam beberapa peristiwa seperti peristiwa Yamamah dan Sumur Ma'unah. Lama-lama bisa habis para sahabat yang hafal Al-Quran. Keadaan seperti itu, kalau tidak segera diantisipasi, bisa berakibat fatal bagi kelangsungan Islam untuk masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Semula Abu Bakar keberatan karena khawatir termasuk perbuatan bid'ah.
sebab Rasulullah tidak pernah memerintahkan seperti itu. Tetapi Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa usaha pengumpulan Al-Quran seperti yang diusulkannya itu hanyalah meneruskan apa yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW sendiri. Karena beliau telah memerintahkan kepada para penulis wahyu menuliskan semua ayat yang turun. Tugas kita, kata Umar, hanyalah mengumpulkan kembali tulisan-tulisan yang berserakan itu untuk kemudian membendelnya jadi satu sehingga terpelihara keutuhan dan keasliannya. Usaha seperti itu sangat bermanfaat sekali bagi umat Islam, apalagi untuk masa-masa yang akan datang, setelah generasi sahabat satu persatu meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar pun mengangkat semacam panitia atau lajnah penghimpunan Al-Quran yang terdiri atas 4 orang yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan 3 orang lainnya yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Masing-masing bertindak sebagai anggota panitia penghimpunan yang semuanya hafal dan penulis Al-Quran termasyhur itu dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari 1 tahun, yakni sesudah peristiwa peperangan Yamamah 12 Hijriah atau 633 Masehi dan sebelum wafatnya Abu Bakar 13 Hijriah atau 634 Masehi. Dalam melaksanakan tugasnya, Zaid mengikuti metode yang digariskan oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu mengumpulkan Al-Quran dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sumbernya tidak cukup hanya hafalan dan catatan yang dibuat oleh Zaid sendiri, tetapi harus bersumber dari 2 sumber sekaligus, yaitu yang pertama, catatan-catatan yang pernah dibuat di zaman Rasul, dan yang kedua, hafalan para sahabat. Setiap sumber harus dikuatkan oleh 2 orang saksi yang dipercaya. Zaid berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Tersusunlah sebuah mushaf yang dikumpulkan dengan tingkat akurasi yang tinggi dari sumber yang mutawatir dan diterima secara ijma oleh umat Islam waktu itu. Ayat-ayat yang sudah dinasakh tidak lagi dituliskan. Ayat-ayat sudah disusun sesuai dengan urutannya berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Tetapi surat demi surat belum lagi tersusun sebagaimana mestinya. Demikianlah sebuah mushaf yang telah tersusun atas inisiatif Umar, bimbingan Abu Bakar, tugas mulia Zaid, dan bantuan para sahabat. Jazahumullahu khairan katsiran. Mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar, lalu kemudian Umar setelah Abu Bakar meninggal, dan Hafsah setelah Umar meninggal. Lalu selanjutnya adalah penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan, pengumpulan dan pembukuan Al-Quran dilatar belakangi oleh kekhawatiran meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslim tentang penulisan dan bacaan Al-Quran yang benar. Dilaporkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Khalifah Utsman tentang perbedaan pendapat yang terjadi tentang qiraah antara umat Islam dari Irak dengan umat Islam dari Syam waktu perang Armenia. Kalau tidak segera diatasi, dikhawatirkan pada masa yang akan datang akan menimbulkan fitnah dan malapetaka besar bagi umat Islam. Kekhawatiran Utsman itu dapat terbaca jelas pada pidatonya waktu itu. Beliau berkata, Anda semua yang dekat denganku berbeda pendapat, apalagi orang-orang yang bertempat tinggal jauh dariku. Mereka pasti lebih berbeda lagi. Setelah mengecek kebenaran berita yang disampaikan oleh Hudzaifah, Utsman pun meminta suhuf yang ada di tangan Hafsah untuk disalin dan diperbanyak. Utsman segera mengambil langkah antisipatif dengan membentuk sebuah tim penulisan kembali Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar. Tim terdiri dari 4 orang sahabat yang terbaik dan terpercaya untuk melaksanakan tugas suci ini. Yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, anggota Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Ketiga anggota berasal dari suku Quraisy, berbeda dengan Zaid yang dari Madinah. Komposisi 3 orang anggota tim dari Quraisy itu nanti diperlukan dalam memenangkan logat atau dialek Quraisy. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota tim dengan Zaid, Utsman memang memberi petunjuk seperti itu. Apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Zaid, maka tulislah dengan logat Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam logat mereka. Di bawah arahan Utsman, tim bekerja sekuat tenaga untuk menulis kembali Al-Quran dalam beberapa mushaf dengan satu sistem penulisan yang diusahakan semaksimal mungkin dapat menampung perbedaan qiraah.
Oleh sebab itu, huruf-huruf dibiarkan tanpa titik dan syakal, karena kalau pakai titik dan syakal, perbedaan tidak dapat diakomodir. Misalnya kata fatabayyanu dalam firman Allah, in jakum fasikun binabain fatabayyanu, bisa juga dibaca fatasabatu. Begitu juga munsyiruha dalam firman Allah, wanzur ilal izhami kaifa nunsyiruha, bisa juga dibaca nun shizuha. Untuk kata-kata yang sekalipun ditulis tanpa titik dan syakal, tetap hanya bisa dibaca dalam satu versi qiraah saja. Padahal ada qiraah lain, maka tim menuliskan versi Quraisy. Setelah kerja tim selesai, Usman mengirimkan mushaf-mushaf tersebut ke beberapa wilayah untuk jadi standar. Setelah itu, Usman memerintahkan kepada para sahabat atau siapa saja yang memiliki sahifah, suhuf, atau mushaf pribadi supaya membakarnya atau menyerahkannya kepada pemerintah untuk dibakar, untuk menghindari kemungkinan terjadi perbedaan atau perselisihan di kemudian hari. Sedangkan mushaf Abu Bakar dikembalikan kepada Hafsah. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.